Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memadamkan lilin Prapaskah yang ketiga. Jemaat juga diundang untuk memadamkan lilin tersebut di rumah masing-masing. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari dengan bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian untuk Raja kita, Raja semesta alam. Bumi dan langit, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Prapaskah ketiga hari ini adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita diajak berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memporak-porandakan meja penukar uang dan para pedagang hewan persembahan pun diusirnya, karena di sana bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Mari kita merenungkannya lewat doa secara pribadi. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual. Kami abai mewujudkannya dalam keseharian. Di rumahmu kami bersyukur, di kehidupan kami bersunggut. Di rumahmu kami mendengar kehendakmu, di kehidupan kami melakukan kehendak kami.
Di rumah-Mu kami mengaku dosa, di kehidupan kami berlaku dosa. Di rumah-Mu kami menerima pengampunan, di kehidupan kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihlah kepada kami umat yang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami apikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunkan, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan, dan terpujilah Yesus Kristus yang korbankannya yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Tuhan, di minggu Prapaskah ketiga ini kami mau kembali belajar dari Alkitab firman Tuhan yang tertulis, agar kami disegarkan, dibangun, dan diingatkan akan karya kasih setia Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan kami. Ajari kami bukan hanya menjadi pembaca Alkitab, pendengar Alkitab, tetapi juga pelaku apa yang dikatakan Alkitab firman Allah ini. Kiranya Roh Kudus tercurah atas kami, sekalipun kami berbeda tempat dalam beribadah. Kami percaya karya Roh Kudus mampu menyatukan kami dalam persekutuan umat Allah di GKI Kafling Polri. Kami siap disapa dan dibangun oleh firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran 20 ayat ke-1 hingga 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah ucapan
beritakan karyamu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatanmu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpancar sampai ke ujung bumi, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun percaya. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak tercela. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bacaan kedua, surat 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku di GKI Kafling Polri. Hari ini tema kita di masa Prapaskah ketiga memuat kata cinta. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, mengutip Yohanes 2 ayat 17. Bicara soal cinta, saudara-saudara, maka kita tahu bahwa cinta memiliki banyak dampak. Ada cinta yang berdampak pada semangat, tetapi juga bisa sebaliknya. Cinta membuat kita kehilangan semangat. Ada cinta yang memberdayakan, sebaliknya ada juga cinta yang memperdayakan. Nah, saudara-saudara, apakah orang-orang yang beribadah dalam bait Allah, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Yohanes, mencintai Allah dengan cinta semacam apa? Inilah yang coba kita mau renungkan dari Alkitab kita hari ini. Saudaraku, Alkitab selalu mengatakan bahwa cinta kepada Allah terkait erat dengan cinta pada sesama. Hukum kasih dengan amat jelas mengatakan hal itu. Begitu juga yang kita temukan dalam bacaan pertama kita hari ini, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, yang memuat 10 perintah Allah. Dasatita.
Kita bisa mengatakan melalui Musa Allah memberikan kepada manusia 2 loh batu atau batu tertulis. 1 loh mengatur cinta manusia kepada Allah. Itu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. 1 loh batu lagi mengatur cinta manusia pada sesamanya. 2 loh itu berbeda tetapi tidak terpisahkan. Cinta kepada Allah seharusnya nampak melalui cinta kita kepada sesama. Saudaraku, dalam terang ini kita akan memerhatikan kisah yang dicatat oleh Injil Yohanes. Kita akan belajar dari berbagai macam cinta yang ditunjukkan oleh para peziarah yang datang ke Yerusalem, secara khusus ke Bait Allah untuk beribadah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Bait Allah adalah tempat terpenting dalam kehidupan orang Yahudi. Menurut seorang teolog bernama Donald B. Kraybill, Bait Allah adalah puncak dan pusat dari kehidupan beragama, jantung ibadah, ritus keyakinan, dan emosi bangsa Yahudi. Itu sebabnya ketika hari raya berlangsung, berbondong-bondong orang Yahudi dari berbagai macam tempat datang ke Yerusalem, mudik ke Yerusalem, berkumpul di sekitar Bait Allah. Paling tidak, saudaraku, 3 kali dalam 1 tahun orang Yahudi beribadah di Bait Allah: Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Konteks cerita dalam Injil kita hari ini adalah Paskah sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Karena hari Paskah adalah salah satu hari raya terpenting, maka orang-orang Yahudi yang terpencar disebut diaspora. Salah satunya karena berulang kali orang Yahudi mengalami peristiwa pembuangan, maka mereka berbondong-bondong pulang ke Yerusalem. Itu sebabnya masih menurut Donald B. Kraybill, saat hari raya dilangsungkan, penduduk di Yerusalem bertambah banyak, mencapai lebih dari 7 kali lipat. Kalau keadaan normal penduduknya mencapai 25.000, namun saat hari raya menjadi 180.000 orang. Kita bisa berimajinasi, membayangkan kesibukan dan hiruk pikuk kota Yerusalem, dan lebih khusus lagi di Bait Allah. Untuk memudahkan imajinasi kita, saudara-saudara, mungkin kita bisa membandingkan dengan mudik yang terjadi menjelang Lebaran di Indonesia. Kita tahu saat mudik jutaan orang pulang kampung. Data tahun 2019 menyatakan terdapat 33,44 juta orang mudik. Tentu terjadi penurunan di tahun 2020 karena pandemi, tetapi saudaraku bayangkan 33 juta orang mudik, pantas saja Jakarta lengang karena mudik berlangsung. Sebaliknya daerah termasuk Yogyakarta padat, hotel penuh, tempat wisata penuh, restoran penuh. Kalau kita coba melihat lebih dalam siapa saja orang yang mudik, apa identitas mereka, maka sudah pasti kita akan menemukan bahwa orang yang mudik saat Lebaran bukanlah orang yang hanya beragama Islam atau merayakan Lebaran. Bahkan mudik boleh dikatakan telah menjadi budaya sebagian besar orang di Indonesia. Dengan demikian, mudik itu punya berbagai macam dimensi motivasi dan dorongan cinta. Ada yang cinta keluarga, orang tua, hingga mudik, menyempatkan waktu untuk mudik. Ada yang cinta pada dirinya, hingga liburan ini menjadi saat untuk refreshing, supaya merasa segar kembali. Tetapi juga ada yang cinta kesempatan meraih keuntungan, cinta uang, yang melihat adanya peluang ekonomi saat Lebaran berlangsung. Saya pernah kenal ada orang yang mudik selalu membawa mobil
dan ia mencari sewa orang-orang yang akan pulang ke daerah yang dilewatinya dengan membayar sejumlah uang tentu saja. Mudik yang membawa berkah, kira-kira begitu. Nah, belajar dari gambaran tersebut, saudara-saudara, sekarang saya mengajak kita kembali melihat cerita Injil untuk mencoba menduga cinta semacam apa yang ditunjukkan ketika orang-orang mudik ke Yerusalem, secara khusus ke Bait Allah. Menurut refleksi saya, setidaknya ada 4 model cinta yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita sebut saja dengan model cinta buta. Artinya orang datang ke Bait Allah dengan kecintaan yang luar biasa dan tanpa berpikir panjang lagi. Itu sebabnya begitu ada kesempatan mudik karena hari raya, mereka segera berangkat tanpa memikirkan bekal, piranti, perlengkapan ibadah. Mereka nggak peduli dengan itu, yang penting berangkat. Kalau dalam bahasa lain disebut bocin, bondo cinta, didorong oleh semata-mata cinta. Kalau dikaitkan dengan ibadah, saudara-saudara, orang semacam ini umumnya memiliki motivasi yang tinggi untuk beribadah. Mereka serius sekali dengan ibadah-ibadah yang dijalankan. Dorongan kerinduan mereka sangat luar biasa. Mungkin kita bisa memakai ungkapan Mazmur 84 ayat yang ketiga yang mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mungkin saja mereka selama ini merasa tidak dihargai karena berada di negeri asing, pendatang. Itu sebabnya kedatangan mereka ke Bait Allah bagaikan orang yang tengah mencari oase yang menyejukkan hati. Mereka membutuhkan dan mencari ketenangan. Setelah lelah berbulan-bulan bekerja, kini saatnya mereka menikmati relasi dengan Allah dengan perasaan damai. Perasaan dan pengalaman hidup membuat mereka tidak mau berpikir panjang, yang penting pulang. Karena itulah saya katakan ini cinta buta, sebab mereka tidak terlalu kritis kemudian menanggapi situasi yang terjadi. Bahkan mungkin mereka tidak peduli dengan realitas yang dihadapinya. Kita bisa menduga mereka termasuk orang-orang yang terganggu dengan aksi Yesus di halaman Bait Allah. Sesungguhnya mereka tidak keberatan dengan melonjaknya harga-harga perlengkapan ibadah yang akan mereka jalankan. Entah itu binatang kurban atau mata uang persembahan khusus di Bait Allah dan lain sebagainya. Yang penting saya berangkat. Soal peralatan ibadah ya tinggal beli saja. Gitu aja kok repot. Soal harga yang naik, ya wajarlah, namanya juga sedang hari raya, maklum. Mereka tidak mikir yang aneh-aneh, manut pemimpin bilang apa, ikut. Karena apa? Karena cinta yang membara. Mereka sudah pasti kurang menerima tindakan Yesus. Bayangkan Yesus mengusir para penjual domba dan lembu, membalikkan meja penukar uang dan sebagainya tepat menjelang hari raya Paskah. Membuat rasa rindu dan cinta mereka seolah-olah kandas di tengah jalan. Menyebalkan sekali Yesus ini. Begitu kata mereka dalam hati. Yang kedua, saudaraku, kita sebut saja dengan model cinta harta. Matre bahasa kekiniannya. Dengan mudah dari cerita ini kita akan menjumpai model ini pada para pedagang. Para pedagang memegang filosofi aji mumpung agar dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Mumpung banyak orang, mumpung orang maklum soal kenaikan harga, mumpung orang berdesak-desakan sehingga kurang teliti. Pokoknya mereka selalu belajar atau berusaha memanfaatkan kesempatan yang ada demi keuntungan. Ada penjual binatang kurban,
ada penjual mata uang khusus, tentu saja ada penjual souvenir dan mungkin makanan-makanan. Saudara-saudara, mereka berusaha meraih sesuap nasi sepiring berlian, istilah saya. Justru karena itu mereka jadi jago main sulap. Misalnya, kalau kita membaca Bilangan pasal 6, ada syarat domba yang akan dikorbankan harus berusia 1 tahun. Buat para pedagang, cincailah kurang atau lebih sedikit, kan domba tidak pakai sertifikat kelahiran. Para pedagang pasti akan menjawab bahwa dombanya layak untuk dikorbankan. Sudah 1 tahun, sudah tidak bercacat, iya. Tentu banyak lagi aksi sulap yang mereka lakukan agar dagangan mereka laku dan pulang membawa untung. Tentu merekalah orang yang paling tidak senang dengan tindakan Yesus. Dengan cambuk, lembu, dan domba dipukul hingga berlarian. Bahkan Yesus membalikkan meja penukar uang. Yesus telah merusak upaya dan kerja keras mereka. Mau untung malah buntung. Rasakan pembalasanku Yesus. Mungkin begitu kata mereka dalam hati. Yang ketiga, saudara-saudara, kita sebut saja dengan model cinta kerja. Di sini kita akan berjumpa dengan mereka yang datang untuk melakukan tugas dan pekerjaannya, tentu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Mereka mencintai pekerjaannya dan itu sebabnya mereka bersiap-siap. Salah satu pekerjaan atau tugas penting saat hari raya adalah menjaga, mempersiapkan, dan memastikan ibadah berjalan dengan baik. Inilah tugas para pemimpin agama, imam dan Lewi. Mereka pasti sibuk sekali mempersiapkan agar ibadah hari raya berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh, tidak ada yang salah, agar Tuhan dimuliakan dan umat Allah senang. Tugas mereka dengan demikian cukup banyak. Salah satunya, saudara-saudara, mereka harus memastikan ketersediaan hewan kurban dan uang persembahan. Sebab itu piranti yang penting, peralatan yang penting dalam ibadah di Bait Allah. Untuk itu, mungkin mereka menjumpai koordinator pedagang hewan korban, koordinator penukar uang, dan lain sebagainya, bertanya ini dan itu, dan tentu saja mungkin saja ada sedikit tanda kasih dari para pedagang itu. Berbagi berkat istilahnya. Koraibil mengatakan bahwa pada saat hari raya berlangsung dibutuhkan kurang lebih 18.000 imam dan Lewi yang dibagi dalam 24 kelompok. Mereka bekerja shift sepanjang hari penuh. Tindakan Yesus, saudara-saudara, tentu saja mengganggu apa yang telah mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka sangat tidak senang, bahkan boleh dikatakan mereka sampai pada membenci Yesus. Yesus adalah lawan yang harus disingkirkan. Itu sebabnya di sepanjang cerita Injil, para pemimpin agama ini berusaha mencari celah kesalahan Yesus. Orang ini harus disingkirkan. Begitu kata mereka dalam hati. Yang keempat, saudaraku, kita sebut saja dengan model cinta yang kritis. Orang semacam ini sungguh-sungguh hatinya mencintai, tetapi akal sehatnya tetap berjalan. Orang-orang semacam ini datang beribadah bukan hanya dengan iman, tetapi juga dengan akal. Bagi mereka, iman dan akal harus berjalan seimbang, seperti yang pernah dikatakan Paus Yohanes yang kedua. Iman dan akal itu ibarat dua sayap dari seekor burung yang menerbangkan kita menuju kebenaran. Mungkin orang semacam ini tidak banyak kita temukan. Salah satunya dari yang jarang itu adalah Yesus. Yesus hadir dalam cinta sekaligus kritis melihat keadaan. Untuk menemukan kekritisan Yesus, saudara-saudara, mari kita perhatikan kalimat Yesus pada ayat yang ke-16. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dalam bahasa lain, jangan jadikan bait Allah atau altar sebagai pasar. Yesus membedakan pasar dan altar. Saudara-saudara, apakah kita dapat menangkap betapa dalamnya makna perkataan Yesus itu?
Antara pasar dan altar terdapat perbedaan yang luar biasa besar. Pasar didominasi oleh upaya orang mencari untung sebanyak-banyaknya. Di pasar yang ada adalah relasi transaksional. Berjiwa pasar di altar adalah orang-orang yang menjalankan kehidupan iman dengan cara transaksional. Contoh sederhananya begini, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mengeluh, "Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau, tetapi mengapa saya menderita?" Atau, "Saya mau melayani Tuhan supaya saya mendapatkan sesuatu." Transaksional. Berbeda dengan itu, saudaraku, altar didominasi semangat cinta, semangat berbagi. Itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban karena cinta demi keselamatan kita. Dan itulah yang seharusnya terjadi di bait Allah. Bait Allah adalah altar, bukan pasar. Karenanya Yesus marah demi cintanya kepada Allah atas tindakan orang-orang yang menjadikan rumah Allah sebagai pasar. Saudara-saudara, jika kita kaji lebih dalam lagi, apakah benar orang-orang yang datang selain Yesus memang hatinya dikuasai oleh cinta yang benar? Rasanya tidak, sebab mereka lebih mencintai bait atau rumah dengan segala perabotannya dan bukan mencintai Allah sang pemilik rumah. Mereka, mungkin juga kita, saudaraku, berpikir kalau sudah ke rumah Allah, sudah ke gereja, maka sudah pasti hidup kita benar dalam damai sejahtera Allah karena direngkuh oleh Allah di rumahnya sendiri. Tidak. Itu sebabnya dengan daya kritisnya Yesus berusaha meluruskan pemahaman mereka yang keliru tentang ibadah. Bagi Yesus, ibadah bukan sekadar datang ke bait Allah, masuk ke sebuah rumah yang indah, melakukan ritual atau upacara ibadah. Bukan. Ibadah bukan sekedar itu, bukan sekedar tempat, bukan sekedar gedung. Itu sebabnya ketika kita berada di rumah Allah, sama artinya ketika kita beribadah di rumah karena pandemi ini. Nggak ada bedanya. Dan ini yang mau ditegaskan oleh Yesus. Sebab bagi Yesus ibadah yang benar bukan soal tempat, bukan soal gedung, tetapi ibadah yang berdampak dalam kehidupan. Ibadah yang hasilnya dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibadah yang boleh disebut sebagai yang fungsional. Ibadah yang fungsional. Seperti dasar titah, cinta kepada Allah akan terlihat melalui atau di dalam cinta kita pada sesama. Untuk itu, saudara-saudara, perhatikan baik ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri ketika ia mengatakan, rombak dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah bagi Yesus adalah kehidupan, bukan benda mati yang indah dan megah. Justru karena itu ibadah yang benar adalah ibadah yang pro kehidupan, yang membagikan cinta dan pengharapan, bukan memeras dan menindas. Para pedagang di bait Allah tidak pro kehidupan, mereka pro keuntungan. Para pelayan bait Allah tidak pro kehidupan, mereka pro pekerjaan. Apakah Yesus pro kehidupan? Tentu saja. Ada detail kecil yang menarik dalam Alkitab kita. Saudara-saudara, disebutkan Yesus mengusir pedagang lembu dan domba serta membalikan meja penukar uang. Sedangkan untuk pedagang merpati, Yesus berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Mengapa berbeda? Karena kalau merpati diusir seperti lembu dan domba, ia akan terbang dan para pedagang kehilangan asetnya. Lihat baik, dalam kemarahannya Yesus tetap pro kehidupan. Saudara-saudara, kini giliran kita. Kita semua diundang untuk berefleksi.
Dari 4 model cinta ini, manakah model cinta yang saat ini menguasai hati kita? Apakah cinta buta yang membuat kita tidak peka atas kehidupan, yang kurang berefleksi atas realitas yang terjadi? Apakah cinta harta yang membuat relasi kita dengan Allah dibangun atas dasar transaksional dengan kacamata untung rugi? Atau kita berada pada cinta kerja yang melihat karya pelayanan kita sebagai sebuah kewajiban belaka, dan itu sebabnya tidak kita lakukan dengan sukacita? Atau kita seperti Yesus yang datang dengan cinta dan juga dengan akal sehat, yang dikuasai oleh cinta dan akal sehat, yang membuat kita terus merenungkan apa yang harus kulakukan pada sesama sebagai tanda cintaku pada Allah. Rasanya saudara-saudara, ibadah di rumah menjadi kesempatan baik bagi kita untuk belajar melakukan firman Tuhan hari ini. Ingatlah, cinta kepada Allah berdampak dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita berpikir, gunakan akal sehat kita. Bertanyalah, apa dampak baik yang bisa saya hadirkan di tengah-tengah keluarga saya? Oh, saya akan serius menjalankan ibadah di rumah, sekaligus saya akan serius berpikir keras bagaimana saya mencintai orang-orang di sekitar saya. Mencintai orang-orang di sekitar saya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bahasa cintanya, dan itu membutuhkan pemikiran yang serius. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Kita menyatukan hati kita, berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami percaya persekutuan kami tetap terjalin dalam cinta kasih-Mu. Kami mau berdoa Bapa agar kami tetap dapat berelasi dengan Tuhan dan sesama kami di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa ibadah di rumah saja. Kiranya semangat persekutuan boleh terus menyala-nyala dalam diri kami. Kami mau berdoa agar kami di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini tetap beriman dengan akal sehat. Kami boleh menatap realitas kenyataan yang terjadi di depan kami dari kacamata iman dan akal. Dan kami percaya Tuhan bekerja melalui iman dan akal. Kami menyerahkan gereja-gereja, secara khusus GKI Kafling Polri. Berkatilah ya Bapa program-program gereja yang terbatas oleh karena pandemi ini. Kiranya program-program gereja, para umat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang Kau percayakan memimpin dan menggembalakan di GKI Kafling Polri, mampu mempersekutukan dan membangun kami umat-Mu. Kami doakan gereja-gereja kiranya boleh tetap memperjuangkan dirinya sebagai bagian dari tubuh Kristus yang hidup mencerminkan cara hidup Yesus Kristus. Berkatilah ya Bapa agar gereja boleh bersehati
membangun jejaring bagi kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini punya pergumulan. Mereka mungkin terdampak pandemi, mengalami banjir, bencana, atau dirudung oleh masalah entah pribadi atau keluarga. Tuhan, kuatkan kami, yakinkan kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kami doakan anak-anak kami yang sedang sekolah secara online, mampukan mereka menangkap pelajaran dengan baik, agar mereka bertambah ilmunya bukan sekadar nilainya. Kami mau berdoa secara khusus, sekiranya ada di antara kami yang punya pergumulan pribadi yang tidak mampu kami katakan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami. Mungkin kami mencari pasangan hidup, mungkin kami mendambakan pekerjaan, kami merindukan kehadiran anak, atau apapun pergumulan kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, tuntun kami. Kami doakan pemerintah kami yang bekerja keras dalam mengelola negeri. Berkati Bapa agar mereka mampu menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mampukan pemerintah mengelola negeri ini dengan baik. Kami doakan orang-orang yang bekerja dengan amat sangat, tenaga medis, mereka yang bekerja sebagai orang-orang yang menjaga keamanan, mereka yang bekerja sebagai penggali kubur atau apapun, Bapa, kiranya Tuhan berkati agar mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Juga kami doakan kiranya negeri ini terbebas dari korupsi, pencitraan yang semata-mata hanya untuk kedudukan, bukan demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Kami doakan secara khusus orang-orang percaya yang ada di pemerintahan, aparat sipil negara, aparat hukum, politikus, kiranya mereka boleh mencerminkan Kristus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya. Kami doakan pemimpin dunia ini, kiranya pemimpin dunia boleh bersatu untuk membangun dunia yang lebih baik dalam memerangi pandemi khususnya. Kami doakan bumi ini, ajari kami merawat bumi kami, agar bumi indah kami hidupi. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan hati bersyukur kita memberi. Dengan memberi hidup kita menjadi semakin bermakna. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah.
Oleh karena itu, mari kita memberi persembahan sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan itu, serta tanggung jawab kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan melalui transfer e-money dengan cara scan QR code, transfer ke rekening GKI Kafling Polri, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami boleh terpelihara sampai saat ini, dan boleh mendapat bagian di dalam janji-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada di dalam suka dan duka hidup kami. Bahkan ketika kami harus melalui pergumulan dan tantangan yang berat, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu, yang kami ungkapkan lewat persembahan kami pada pagi hari ini, yang asalnya juga daripadamu. Kuduskan dan berkati persembahan ini, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi sumber yang mengalir terus untuk mendatangkan segala kebaikan dan berkat di tengah-tengah umat-Mu, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah, yang memaut erat ritus-ritus ibadah dengan pertolongan kepada yang susah dan lemah. Sungguh
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukanmu melakukan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selamanya. Amin. Hosana, 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 amin.
kasih Tuhan.